Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bersihnya jika sebuah kota dibersihkan dalam sehari itu 40 kali? Dan bagaimana bersihnya jika sebuah rumah dalam sehari itu dibersihkan 40 kali? Nah, sahabat-sahabat semua, kita akan kaji bahwa di dalam tubuh kita, Allah telah menciptakan perangkat pembersih darah sebanyak 40 kali dalam sehari. Yuk, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semua. Kegiatan rutin kita setiap pagi, andai kata kita bangun tidur adalah ke kamar mandi, ya, kamar mandi, dan kegiatan yang cukup penting di sana itu adalah buang air kecil. Kenapa cukup penting? Karena betapa banyak orang kalau menahan pengen pipis gitu ya, begitu menderita. Nah, sahabat-sahabat semua, prosesi ini kita lakukan kan hampir setiap hari dan terus-menerus ya. Kita buang pagi, buang air kecil. Dan ketika buang air kecil, rasanya gimana? Lega pasti. Tapi tahukah, di balik buang air kecil itu sebetulnya ada sesuatu fenomena yang sangat dahsyat. Kemudian juga kalau kita berjalan-jalan begitu ya, ke mall atau ke tempat-tempat umum begitu, kita masuk tuh, kalau kebelet, masuk ke mana? Ke kamar mandi. Di kamar mandi apa yang terjadi? Kadang-kadang bagus, kadang-kadang wangi, kadang-kadang juga bau pesing di WC. Nah, kenapa ketika bau pesing itu terjadi, suatu saat kita harus bersyukur. Ya, hal yang ketiga nih, kenapa kalau misalnya kita kadang-kadang ya, kalau kadang-kadang kita lagi bepergian, aku lagi perjalanan, kadang-kadang kita suka ngambek, kebelet. Aduh, udah kebelet lagi. Ya, kadang-kadang kebelet itu menjadikan suatu beban bagi kita. Padahal apa sebaliknya di balik kebelet itu? Baik, ada peristiwa lagi. Kadang-kadang menggerutu saat apa? Saat sering kencing. Misalnya ketika seorang kedinginan, waduh baru aja kencing, sudah kencing lagi. Kemudian dia minum banyak. Ketika minum banyak, kenapa kok udah kebelet lagi, udah pengen kencing lagi, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang sering kita jumpai lagi adalah kalau antri ke toilet. Ya, kalau misalnya lagi di acara umum begitu ya, apakah itu di acara istirahat, sholat, makan dalam sebuah pertemuan, kan suka ngantri itu di toilet. Ya, kadang-kadang ini juga terjadi keluhan. Aduh, ngantri ini mah toiletnya. Tapi bagaimana jika seseorang itu nggak bisa kencing loh? Bagaimana loh jadi jika seseorang itu nggak bisa kencing? Kenapa nggak ada air kencingnya? Ya, ngantrinya di mana? Ngantrinya di ruang cuci darah. Ada fenomena berikutnya lagi. Ada kadang-kadang dia ketika bepergian atau kadang-kadang ketika dia lagi bepergian susah nyari toilet, sudah kebelet lagi. Ini juga kebanyakan apa? Kebanyakan mengeluh juga. Nah, sahabat-sahabat semua, itu beberapa fenomena ya yang sering terjadi ketika bangun pagi kita buang air kecil dan terasa lega ya ketika buang air kecil itu. Ketika kita masuk ke WC umum, kemudian tercium kadang-kadang aroma yang kurang menyedapkan, bau pesing seperti itu ya. Ketika kita kebelet, ngambek-ngambek, kemudian kita sering kencing nih, apakah karena sering minum, ataukah karena udara dingin, apa yang terjadi? Ngambek lagi, ya kadang-kadang kecewa lagi. Antri di toilet juga begitu. Ketika di dalam suatu pertemuan, misalnya ya, ada rapat atau ada pertemuan ilmiah, kemudian saat istirahat gitu untuk sholat dan makan, ngantri lagi di toilet, kadang-kadang menggerutu lagi. Saya kasih kabar ya, lebih baik ngantri di toilet daripada ngantri di ruang cuci darah. Ini bocoran. Nah, sahabat-sahabat semua, yuk kita sekarang bahas ya. Jadi sebetulnya apa sih air kencing itu? Kenapa sih kita kencing? Bagaimana sih kita bisa kencing? Ya, kita akan coba bahas sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita itu makan, ya, makanan tersebut akan diolah menjadi apa? Jadi sumber tenaga, jadi sumber energi untuk gerak, untuk berpikir, kemudian untuk bisa melihat juga, kemudian untuk juga bisa merespon terhadap alam sekitar. Energinya dari mana? Dari sumber makanan. Jadi ketika makanan tersebut diolah menjadi energi, ibarat makanan ketika kita memasak.
ketika bahan baku diolah di dapur, maka selain dapat hidangan makanan, juga ada sampah. Ya, nah di dalam tubuh juga demikian. Ketika kita mengkonsumsi makanan, kita makan kue, makan berat, ya. Kemudian juga kita minum. Selain kita dapat energi, ada juga sampah yang harus dibuang. Ibaratnya setiap hari ibu-ibu masak di dapur, ya, kemudian juga sampahnya dikumpulkan dan dibuang. Bagaimana jadinya jika sampah di rumah itu setiap hari menumpuk dan tidak pernah dibuang? Bagaimana jika sehari saja sampah itu tidak dibuang? Maka keesokan harinya akan timbul aroma yang tidak mengenakan. Bagaimana jika seminggu sampah tuh, karena ada sesuatu misalnya pengangkut sampahnya tidak ada, seminggu sampah di rumah itu tidak dibuang, tidak diangkut. Bagaimana jadinya jika sebulan sampah di rumah itu tidak pernah dibuang? Ini jadi permasalahan yang besar. Nah, di dalam tubuh kita ini Allah telah ciptakan perangkat untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Di dalam tubuh kita Allah telah menciptakan perangkat untuk mencuci darah. Di dalam tubuh kita, Allah telah menciptakan perangkat untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Sampah-sampah tersebut diangkut dari tiap-tiap dapur, yaitu tiap-tiap sel di dalam tubuh kita yang berjumlah sekitar 73 triliun sampai 83 triliun, diangkut sampah dari tiap sel itu melalui darah, oleh darah, diangkut terus, kemudian mengarah ke jantung, kemudian dipompakan lagi kemana? Diarahkan ke ginjal. Di sanalah tempat mencuci dan membuang kotoran dan sampah-sampah tadi. Jadi dari triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita yang memasak, yang menjadi sumber energi, diangkut oleh darah menuju jantung, dan dari jantung itu dipompakan menuju apa? Menuju ginjal. Ginjal di pinggang kiri, ya, di pinggang kiri dan di pinggang kanan ada dua. Jadi darah yang mengangkut berbagai macam kotoran dari triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita itu akan dipompakan ke arah jantung. Dan dari jantung akan dialirkan kemana? Ke darah pinggang, yaitu untuk menuju ginjal. Nah, kurang lebih sekitar 200 liter sehari semalam darah yang menuju ginjal dari jantung. 200 liter itu kira-kira 44 galon. Cukup banyak ya. Bayangkan 44 galon darah dari seluruh tubuh dipompa ke jantung, kemudian dari jantung masuk ke dalam ginjal untuk dibersihkan. Masya Allah. Sangat keren sekali sahabat-sahabat semua. Nah, di antara 200 liter yang menuju ginjal tersebut, darah sehari semalam itu ya, ternyata 178,5 liter itu diserap kembali cairannya tuh. Diserap kembali untuk apa? Untuk diedarkan ke seluruh tubuh lagi. Itu yang bersih. Dan ternyata hanya 1, liter saja sehari semalam itu yang akan dibuang dalam bentuk air kencing. Jadi sahabat-sahabat semua, air kencing itu bukan suatu hal yang simpel. Itu hasil saringan 200 liter darah yang mengalir ke ginjal atau setara dengan 44 galon, ya, 44 galon air mineral itu ya, yang sehari semalam itu dicuci melalui ginjal. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika darah itu masuk ginjal, ya ini ceritanya masuk ke ginjal nih, maka di ginjal itu kurang lebih ada 1 juta saringan di ginjal kanan. Kemudian di ginjal kiri juga ada 1 juta saringan. Sekarang kita coba lihat apa yang terjadi di ginjal. Ketika darah itu masuk ke dalam ginjal, masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan arteri renalis kiri dan kanan. Kemudian darah tersebut akan masuk ke cabang-cabang yang lebih kecil lagi. Kemudian cabang-cabang yang lebih kecil lagi akan masuk ke dalam saringan. Jadi pembuluh-pembuluh darah yang kecil itu berkeliling di sekitar saringan yang disebut dengan nefron. Ya, nefron itu kurang lebih ada 1 juta. Jadi saringan untuk darah itu di ginjal kanan ada 1 juta, di ginjal kiri juga 1 juta. Total kita punya 2 juta saringan loh. Keren banget. Jadi bukan suatu jumlah yang sangat kecil. 2 juta saringan kita punya. Untuk menyaring apa? Untuk menyaring kurang lebih 200 liter darah sehari.
semalam. Nah, ketika darah itu masuk ke dalam saringan, maka darah itu masuk melalui pembuluh-pembuluh darah kecil yang melingkar sekitar saringan tersebut. Itulah yang disebut dengan pembuluh darah kapiler. Dan panjangnya yang mengitari saringan tersebut atau nefron itu kurang lebih 0,9 cm. Karena ini ada 1 juta, ini ada 1 juta saringan, maka dilingkari oleh kapiler-kapiler kecil itu, kalau dijumlahkan, panjang kapiler itu kurang lebih 19 km. Suatu jumlah yang sangat panjang, ya. Nggak nyangka begitu ya, sepanjang ini. Dan ketika kita lihat yang panjang itu semua serba teratur, tidak pabaliut dan tidak kusut. Nah, sahabat-sahabat semua, ternyata di ginjal juga ada sel-sel pendukungnya. Kurang lebih ada 26 tipe sel yang ada di ginjal tersebut. Dan ketika darah itu masuk kemudian disaring, maka akan melalui 3 komponen saringan yang disebut endotelial cell, kemudian glomerular basement membran, kemudian juga ada podosit. Mereka itulah yang menyaring 200 liter darah per hari. Ya. Kemudian 200 liter darah masuk ke dalam ginjal, kemudian 170 sekian liter ditarik kembali, diserap kembali, kemudian sisanya itulah yang mengandung racun kotoran dari triliunan sel yang ada di dalam tubuh. Dan ketika triliunan sel tersebut racunnya itu menuju ginjal, maka sehari semalam rata-rata zat yang berbahaya itu diproduksi sebanyak 1,5 liter. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk mencapai 1,5 liter itu ya melibatkan berbagai macam alur yang sangat dahsyat dan tidak sederhana. Darah mengangkut kotoran dari triliunan sel, kurang lebih 83 triliun sel di dalam tubuh kita ini sebagai hasil dari sisa-sisa masakan ya. Kemudian diangkut ke dalam jantung. Di dalam jantung itu dipompakan ke ginjal kurang lebih 200 liter per hari. Kemudian di ginjal itu diolah, disaring melalui saringan yang demikian kecil. Kurang lebih ada 2 juta saringan. Dan hasil akhirnya ketika kita bangun pagi kita kencing. Tapi alangkah jarangnya kita bersyukur kita bisa kencing. Ternyata untuk kencing seperti halnya tiap pagi itu bukan suatu proses yang sederhana, sahabat-sahabat semua. Nah, apa jadinya jika darah di dalam tubuh kita ini tidak dicuci? Karena apa? Karena misalnya karena mesin cucinya rusak. Dan itu sudah banyak, sahabat-sahabat semua. Di Indonesia, menurut Indonesia Renal Registry (IRR), ternyata ada peningkatan jumlah pasien baru mereka yang rusak ginjalnya. Jadi peningkatannya ini ya, tahun 2018 ada 66.000 pasien yang baru tuh ya, yang mengalami kerusakan ginjal. Tahun 2019 ada 69.000 mereka yang rusak ginjalnya dan harus dicuci. Tahun 2012 rata-rata sahabat-sahabat kita yang diuji sakit ginjal ini sehingga harus cuci darah kurang lebih 135.000 orang. Dan pada tahun 2019 sekitar 185.000 orang. Jadi ketika orang jalan-jalan umroh begitu ya, mungkin yang mereka pikirkan bagaimana beli oleh-oleh, tapi bagi sahabat-sahabat kita yang gagal ginjal, mereka berpikirkan di mana setiap hari Senin dan setiap hari Kamis mereka cuci darah. Tidak simpel, sahabat-sahabat semua. Jadi kurang lebih biaya yang dikeluarkan untuk cuci darah se-Indonesia itu kurang lebih 2,3 triliun. Bukan dana yang kecil. Ya, maka ketika kita ngantri buang air kecil, seharusnya kita, ya Allah, terima kasih, saya masih bisa buang air kecil. Betapa banyak orang-orang yang merindukan urin yang dirindukan. Bukan surga yang dirindukan. Air kecil yang dirindukan. Kenapa? Karena air kecil itu merupakan tanda bahwa ginjalnya itu masih berfungsi dengan baik. Ketika kita masuk WC umum, begitu ya, nggak ada gayung, kita nggak marah-marah. Kenapa? Nggak ada gayung, tapi kita masih bisa kencing loh. Miliaran sel yang ada di dalam tubuh untuk melakukan proses bisa kita kencing. Ya, ketika misal kita nih yang tadi, ketika kita dengar ketika kita lihat
di antrian gitu ya, ketika ada acara begitu, ada acara kemudian kita ngantri kencing, maka bukan lagi keluhan di sana, ya Allah ya Allah alhamdulillah saya ngantri di toilet, bukan saya ngantri di tempat cuci darah. Harusnya itu menjadi ajang bersyukur. Demikian juga yang jorok-jorok misalnya ketika nyampe nih ke toilet ternyata bau pesing. Ya Allah, ternyata apa? Banyak orang-orang yang kotorannya itu bisa keluar atas sebuah proses yang demikian dahsyat. Ya tentunya bau pesingnya disiram ya. Tetapi bukan hanya masalah disiram dan menggerutu bau pesingnya, tetapi ada sesuatu di sana. Ya Allah, terima kasih ternyata bau pesing ini, pesing itu dari mana tandanya? Pesing itu dari urium, dari air kencing. Ternyata orang bisa kencing. Artinya apa? Nggak usah cuci darah. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam situasi apapun, ketika kita bisa merenungi bagaimana dahsyatnya kerajaan Allah di dalam tubuh kita ini, dalam sektor pembersihan, maka akan banyak lantunan syukur. Ketika kita bangun pagi, kita ke kamar mandi, kita kencing, di sana juga ada lantunan syukur. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa Allah sehari semalam telah membersihkan darah kita. Ketika kita kebelet pengen kencing, bukan lagi keluhan. Kenapa sih buka kebelet lagi? Enggak dari tadi. Tadi kan ada WC. Tapi lantunan syukur. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah bersihkan darah nih di dalam tubuh kita ini oleh 2 juta saringan. Alhamdulillah ya Allah, hasilnya sudah ada. Dan saya pengen kencing sekarang. Itu kebelet. Dan ketika seseorang misalnya sering kencing, tidak lagi mengeluh. Baru aja kencing, kau pengen kencing lagi. Daripada setiap 2 minggu sekali dia harus cuci darah. Maka dari itu Allah mengingatkan kepada kita nih ya dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita berusaha menghitung jumlah nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung jumlahnya. Dikarenakan jumlah dan jenisnya sangat banyak, berlimpah, tak henti-hentinya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun terhadap kita nih, yang kadang-kadang lupa, yang kadang-kadang lalai. Bahkan mungkin kadang-kadang kita tidak tahu bahwa limpahan nikmat yang telah Allah berikan setiap hari. Nah, sahabat-sahabat semua, dengan kerajaan Allah yang demikian dahsyat di bidang pembersihan, semoga ini juga menjadi takorub, menjadi ladang bagi kita untuk terus melantunkan rasa syukur agar nikmat Allah kepada kita itu terus bertambah dan bertambah. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kita bersyukur atas nikmat ketika pengen kencing, ketika kita kencing setiap hari, ketika kita kebelet, ketika kita bahkan mencium aroma yang tidak baik begitu ya, mencium aroma urium di WC umum, itu juga ada lantunan syukur di dalamnya. Marilah kita lantunkan syukur sebanyak-banyaknya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi abdi yang pandai bersyukur. Abdan syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.